warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ani Wulandari dengan nomor NPM 2411080006. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya dari kelas 4C Universitas UIN Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya oleh mata kuliah Patologi Sosial oleh Bunda Dwi Ana Resti MPD. Nah, teman-teman sekalian, pada video ini saya akan membahas tentang kenakalan remaja sebagai bentuk patologi sosial yang sering terjadi di masyarakat. Masa remaja merupakan peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini seseorang memiliki banyak sekali perubahan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Pada masa ini seorang remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap hal-hal baru. Namun, apabila tidak diarahkan dengan baik, hal tersebut akan menimbulkan perilaku penyimpangan yang sering disebut dengan kenakalan remaja. Yuk kita bahas lebih dalam lagi tentang kenakalan remaja dan patologi sosial. Saling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi Remaja menangkap putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota geng Satres motor Narkoba Polres yang Blitar sebelumnya Barat videonya kabur viral saat tersabut. berkonvoy Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu seberat 2 kg. Cuman beberapa foto warga dihancurin dari pihak warga sebelah. Inilah video. Sebenarnya apa sih patologi sosial dan kenakalan remaja? Jadi, patologi sosial adalah segala bentuk perilaku yang menyimpang dari norma, nilai agama, bahkan aturan yang berlaku di masyarakat, yang dapat mengganggu ketertiban, merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan kenakalan remaja adalah penyimpangan yang dilakukan oleh remaja yang bertentangan dengan norma sosial, norma agama, maupun aturan hukum. Teman-teman sekalian, bahwasanya patologi sosial dan kenakalan remaja bukan terjadi begitu saja, tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya. Ada 4 utama faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya patologi sosial dan kenakalan remaja. Yang pertama, faktor keluarga. Kurangnya kasih sayang dan perhatian terhadap keluarga, terutama adanya konflik keluarga, dapat menyebabkan remaja mencari pelarian keluar rumah. Yang kedua, faktor lingkungan pergaulan. Jika seorang remaja berteman dengan orang yang positif, maka ia akan terpengaruh menjadi positif. Ketika seorang remaja berteman dengan orang yang negatif, maka dia akan terpengaruh menjadi negatif. Yang ketiga, faktor pendidikan. Kurangnya pendidikan karakter dan rendahnya kesadaran akan norma akan menyebabkan remaja sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Keempat, faktor media sosial dan teknologi. Akses informasi yang mudah diterima membuat remaja rentan meniru perilaku negatif tanpa mempertimbangkan dampaknya. Teman-teman sekalian, ada 3 dampak utama dari kenakalan remaja. Yang pertama, bagi diri sendiri. Kenakalan remaja dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar, kecanduan perilaku negatif, bahkan berujung pada masalah hukum. Yang kedua, bagi keluarga. Kenakalan remaja dapat menyebabkan rasa kecewa, konflik, bahkan kehilangan kepercayaan orang tua terhadap anaknya. Yang ketiga, bagi masyarakat. Kenakalan remaja dapat menyebabkan ketidakamanan dan ketidaktertiban di lingkungan masyarakat, seperti tawuran antar pelajar yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum, bahkan berujung korban luka. Kasus nyata tentang kenakalan remaja yang sangat marak sekali terjadi di Indonesia, yaitu bullying atau perundungan. Bullying atau perundungan sangat sering sekali terjadi di sekolah, lingkungan sekitar, atau di lingkungan masyarakat. Teman-teman sekalian, bullying atau perundungan itu sendiri bisa berupa ejekan, penghinaan, ancaman, cacian, makian, bahkan kekerasan. Dan dampak dari bullying itu sendiri adalah bukan hanya sekedar kekerasan fisik saja, tetapi kesehatan mentalnya. Bisa dengan rasa takut, tidak percaya diri, bahkan bisa terjadi depresi pada anak yang terjadi kekerasan dan Seorang pelajar kelas 10 sekolah menengah kejuruan negeri diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan kakak kelasnya akibat tidak mematuhi aturan para senior. Korban sampai mengalami patah tulang rahang hingga harus dioperasi.
Tak seperti hari-hari biasanya, remaja malang ini hanya bisa terbaring. Bahkan saat makan pun terpaksa menggunakan bantuan selang usai menjalani operasi akibat patah di salah satu bagian rahangnya. Siswa kelas 10 SMK di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan sejumlah kakak kelasnya dengan dalih korban tidak mematuhi aturan para senior. Dugaan perundungan berujung penganiayaan itu sudah dilaporkan ke pihak sekolah, namun karena tidak mendapatkan respons positif, orang tua korban melapor ke polisi. Teman-teman sekalian, dari banyaknya kasus-kasus kenakalan remaja yang terjadi, kita sebagai generasi muda harus memberikan solusi dan upaya pencegahan. Yang pertama, keluarga. Keluarga harus memberikan rasa kasih sayang dan perhatian penuh terhadap remaja dan anak-anaknya agar mereka tidak mencari pelarian keluar. Yang kedua, sekolah. Sekolah harus memberikan pendidikan karakter, melakukan kegiatan yang positif seperti olahraga, kegiatan keagamaan, dan melakukan sesi bimbingan dan konseling secara aktif. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan remaja seperti melakukan kegiatan sosial dan kepemudaan. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah perlu meningkatkan program pembinaan remaja, menyediakan fasilitas, dan melakukan kegiatan yang positif, serta menegakkan hukum dan bertindak bagi yang melanggar aturan. Jadi, teman-teman sekalian, dapat disimpulkan bahwasanya patologi sosial dan kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari norma, agama, dan perilaku masyarakat yang berlaku, yang berdampak pada diri sendiri, keluarga, bahkan masyarakat. Semoga kita sebagai generasi muda dapat menciptakan lingkungan yang aman dan berguna bagi nusa dan bangsa. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.